Ya baik, mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi, SMMM, dosen pengampu yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa PJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Izin perkenalkan, nama saya Bagas Rahmat Himawan. Pada kali ini saya akan memaparkan sebuah framework rencana strategi digital marketing UMKM, khususnya sebuah kedai kopi lokal bernama Kopikor. Sebuah studi kasus ini meliput tentang bagaimana bisnis kecil yang baru merintis bisa bertahan dan mungkin ke depannya dapat memenangkan hati konsumen di tengah gempuran brand-brand raksasa kopi lainnya. Next. Ya, berikut merupakan identitas UMKM di sini. Kopikor berada di bidang usaha food and beverage, yaitu kedai kafe. Kopikor sendiri merupakan kopi lokal yang didirikan pada awal tahun 2026 pada secara konseptualnya, dan mungkin baru rilis awal bulan Juni kemarin. Punya rekan saya sendiri mengusung konsep minimalis dan open space. Kedai kopi ini memanfaatkan kenyamanan dan lokasi yang strategis sebagai daya tarik. Tentunya pendiri UMKM ini memiliki motivasi mendirikan cafe shop untuk menyediakan ruangan singgah yang nyaman, terjangkau bagi para pekerja, mahasiswa, dan pekerja remote ya, WFH. Lokasi kedai kopi ini cukup strategis berada di pusat kota, namun tetap dapat menyajikan biji kopi yang berkualitas. Pada saat ini mungkin kapasitas seatingnya berada di skala kecil ya, karena dimulai dari bisnis kecil-kecilan dulu, mungkin hingga 10 seat. Untuk lini produk sendiri berada di kopi gula aren, kopi core strong aren, butterscotch, sea salt foam, americano, serta minuman non coffee seperti matcha sisa foam, taro dengan sisa foam juga. Untuk produk kopi core ini melayani dine in dan take away. Dan untuk sementara masih belum terekspos di Gojek, Gojek, GoFood, Shopee Food mungkin, Tokopedia dan Shopee. Mungkin masih ongoing ya, diharapkan ke depannya akan bisa berkembang lagi. Ini merupakan visualisasi poster digital yang kemarin awal Juni baru opening tipis-tipis. Di sini ada menu kopi dan non kopi, dan mungkin karena mungkin bisnis yang baru, rekan saya menyediakan promo hingga 50% dan tidak berlaku untuk kopi botolan. Berada di pada lokasi Jalan Kagungan, lampu merah Lontar Baru, Kota Serang, Banten. Dan sudah ada Instagram sendiri @kopikorserang. Next. Nah, untuk pain poinnya sendiri terdapat 4 pain point yang saya tulis di sini. Yang pertama yaitu kurangnya brand awareness di luar radius 2 kilo dari lokasi kedai kopi. Nah, mengapa kurang 2 kilo? Dikarenakan brand ini masih tergolong cukup baru dan mungkin sangat baru sekali pada awal bulan kemarin, awal bulan ini, dan mungkin masih perlu ada peningkatan eh, ini ya, peningkatan marketingnya. Yang kedua yaitu tingkat kunjungan traffic yang kurang ramai pada saat weekdays, Senin sampai Kamis, dan cenderung lebih ramai pada saat weekend. Yang ketiga, konten sosial media yang belum terkonsep dengan baik, ya mungkin sekedar posting menu dan mungkin kurang apa namanya, adanya call action yang jelas ya, seperti edukasi kopi atau konten yang menarik lainnya, games atau apapun itu yang mendukung. Yang keempat, brand image-nya.
karena mungkin masih baru launching, masih terkenal dari kalangan lingkungan pertemanan dan lingkungan kerja. Kebetulan yang memiliki kopi ini rekan saya sendiri, rekan kantor. Nah, lanjut ke dampak terhadap bisnisnya. Eh, Dikarenakan fluktuasi pendapatan yang tajam ya antara di hari kerja dan akhir pekan, membuat cash flow UMKM mungkin cenderung tidak stabil. Ketergantungan pada pelanggan lama membuat bisnis itu mungkin cukup lama berkembang, dan bisa disimpulkan juga akar penyebab masalah bisnis ini karena baru mulai menitis dan kurangnya pengalaman serta skill pemasaran. Next. Nah, lanjut ke segmentasi audiens. Di sini ada dua, yaitu di sisi demografis dan dimensi psikografis. Kita merujuk pada dimensi demografis ya. Di sini usianya pendatang yaitu yang mengunjungi kedai kopinya cukup beragam, dari kalangan anak-anak hingga kalangan tua, dan mungkin semua gender ya, tentunya berada pada lokasi Kota Serang, Banten. Pekerjaan atau profesi yang saya amati di sini mulai dari PNS, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta, anak-anak, remaja hingga dewasa. Mungkin untuk pendapatan daya beli, karena kopi ini tergolong cukup murah untuk sekelas harganya dan lokasi yang strategisnya, maka dapat disebutkan dari 1,5 juta sampai 4,5 juta untuk daya belinya. Dan pendidikannya dari bisa dari SMP, anak-anak, SMA, diploma, sarjana hingga pasca sarjana. Juga kita lanjut ke dimensi psikografis, ada values and benefits, yaitu menghargai work-life balance dan bangga mendukung bisnis lokal, yaitu support local brand ya. Lifestyle-nya ya suka nongkrong di akhir pekan, pemburu kafe estetik, memiliki mobilitas yang tinggi dikarenakan berada di pada pusat kota, bekerja atau belajar dari mana saja, ya bisa menggunakan remote ya atau WFH. Interest dan hobbies di sini kopi specialty, fotografi smartphone, musik indie, akustik, diskusi dan membaca. Untuk personality traits-nya santai, produktif, social connected, mencari kenyamanan. Dan buying motivation-nya yaitu tentunya ingin mencari kenyamanan, rasa tenang, dan rasa penat atau stres, butuh tempat strategis untuk bertemu klien atau teman, tentunya dengan harga yang terjangkau, ya, motivasinya. Dan brand attitude-nya sendiri menyukai brand yang autentik, transparan, komunikatif, atau ramah pada pelayanannya saat membalas DM atau saat melayani langsung. Ya mungkin tidak kaku secara korporat ya. Itu mungkin brand attitude yang eh, diterapkan oleh SOP dari Kopi Core sendiri. Oke, next. Kita lanjut ke audience insight. Perilaku digital audience yang digunakan, jam aktif dan konten yang disukai. Tentunya karena ini bisnis yang baru sekali eh, launching ya, kebanyakan itu aktifnya di WhatsApp Story dan Instagram. Ya, itu biasanya menyebarkan promo dan ketersediaan menu yang menarik tentunya, dan pembaruan resep-resep atau peningkatan rasa dikarenakan bisnis ini baru berkembang ya. Dan mungkin di TikTok ya untuk melihat saran rekomendasi dari tempat kedai kopi si Kopi Core ini. Mungkin untuk TikTok sendiri ini masih dipegang oleh ownernya, username-nya. Namun kalau Instagram sudah tersedia ya. Waktu aktif tertinggi itu pada jam pulang kerja ya tentunya. Kantoran atau kuliah berada pada rentang waktu jam 5 sore hingga jam 9 malam. Yang kedua yaitu kebutuhan dan keinginan audiens, needs and wants. Mencari kafe tentunya dengan tempat yang nyaman, estetik, nyaman buat bersantai atau nongkrong, juga bisa mengerjakan tugas
atau sekedar melepas penat sehabis pulang kerja atau beraktivitas, mereka menginginkan fasilitas WiFi yang stabil, stop kontaknya tersedia, dan spot foto yang mungkin bisa tergolong Instagramable karena di situ ada cermin konveksnya dan juga sedikit pembaruan tempat. Lalu pain point audience di sini mungkin dikarenakan sering kesulitan menemukan kedai kopi yang enak, yang relatif enak mungkin ya, dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, itu mungkin pas di ranah kantong pelajar. Baik, next. Di sini ada analisis peta persaingan. Di sini saya wawancara langsung dengan owner kopinya. Terdapat tiga mungkin yang kopi yang serupa ya. Mungkin yang range-nya mungkin di skala menengah hingga kecil, mungkin bahkan kecil. Di sini yang pertama ada Urban Cafe, yaitu kelebihannya dia tempatnya luas, nyaman, dan instagramable. Kekurangannya itu harga relatif yang mahal untuk di kalangan pelajar. Ini saya juga pernah riset langsung ke sana. Kopi ini menyediakan dengan harga minimal di angka 28.000. Ya, mungkin bagi sebagian pelajar itu cukup mahal ya. Yang kedua ada kopi koli, mungkin harganya murah dan banyak menu, namun tidak ada tempat untuk dine-in. Hanya bisa di take away. Yang ketiga mungkin cafe Nescafe, Nescafe yang apa namanya yang kecil-kecilan itu, dia tuh mungkin harganya murah, namun kekurangannya menunya sangat sedikit ya, dan hanya bisa di take away. Mungkin untuk competitive advantage UMKM pada kali ini keunggulannya yaitu tempat yang instagramable, bisa untuk dine in, tersedia wifi, serta sering mengadakan promo ya. Tentunya promonya juga saya tahu ini setiap hari dia promo pada jam kerja. Promo itu setiap hari, itu dari jam 8 hingga jam 10, mungkin promo sarapan khusus untuk Americano brand. Dan mungkin eh, menyediakan pengiriman layanan dan pre-order tanpa batas pembelian. Jadi rekan-rekan yang pengen memesan kopi core atau ingin menikmati tapi belum sempat, itu bisa diantar atau bisa memesan jauh-jauh hari atau eh, bisa pre-order ya untuk pemesanan agar dapat langsung dinikmati. Ya, next. Ya, berikut merupakan key message dari Coffee Core sendiri. Sebelumnya izin, ini rekan saya selaku owner Coffee Core, namanya Mbak Corina Diva Imani. Gitu. Ya, lanjut ke key message. Dengan tagline kita mulai dari satu menu. Ini tagline dari owner Coffee Core sendiri dengan supporting message help you enjoy this coffee, kenikmatan kafe. Lalu biji kopi lokal dengan pilihan yang dibikin dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, fasilitas web yang ramah dan wifi kencang serta terdapat colokan di setiap meja. Next, identitas akun sosial media ini berada di brand voice, atau tone voice-nya friendly, kasual, hangat, dan edukatif santai. Brand personality-nya seperti teman nongkrong yang jago bikin kopi dan enak diajak ngobrol ya. Warna brand color palette di sini ada earth tone coklat kopi dengan kode sebut hijau pinus dengan dan krem hangat dengan kode yang tertera di tabel. Dan tipografi fontnya itu mungkin mendekati di Veduca Bold, Balo to Bold, Lilitawan yang dimodifikasi sekian rupa sehingga menjadi ini ya apa namanya fontnya. Untuk gaya visual stylenya minimalis, warm tone, dan earth tone. Mungkin di sini bio UMKM yang saya cermati, Kopi Core, ya, saya wawancara langsung ke ownernya. Jangan dipikir lagi, hayu merapat. Tempat pelarian terbaik di jam-jam rawan, buka setiap hari dari jam 8 hingga jam 12 malam.
dan free wifi dan terlokal. Di sini identitas sosial media dari kedai kopi Kopi Core. Next. Nah, ini pendekatan kontennya, konten approach-nya. Yang pertama, itu ada 4 pilar ya. Edukasi, inspirasi, promosi, dan hiburan. Nah, pertama sendiri edukasi, yaitu mengenal Arabica dan Robusta, tips menikmati kopi dengan nyaman. Mungkin ini akan dilakukan ongoing konten untuk selanjutnya. Yang kedua, konten inspirasi, ya ada POV nugas lancar, ditemani dengan udara yang mungkin sejuk, dan quotes penyemangat di hari Senin, ada in live ya, dengan barista Kopi Core ya. Yang ketiga ada promosi ya, dikarenakan ada diskon setiap hari, everyday diskon dengan kopi americano dan menu-menu yang mungkin baru, dan promonya yaitu ada setiap pembelian 9 cup gratis 1 cup. Lalu pilar 4 hiburan, engagement. Ya mungkin ada meme tentang struggle atau nugas skripsi, video transisi yang kekinian seperti TikTok, ya, saat mungkin kafe atau suasana-suasana di kafe. Mungkin ada Q&A interaktif dengan followers juga. Ya mungkin ke depannya akan apa namanya pendekatannya akan dilakukan. Ya masih proses ongoing. Next, aktivitas digital plan. Di sini ada optimasi bio profil ya di Instagram. Timelinenya mingguan, Pak Esi penanggung jawabnya owner, lalu pembuatan konten reguler sama Instagram dan ongoing juga. Campaign khusus promo, kebanyakan itu di WhatsApp dan Instagram, karena dimulainya dari lingkungan pertemanan, mungkin yang lebih mengenal tuh di teman-teman di yang WhatsApp ya. Timeline sama mingguan dan juga owner. Iklan berbayar, paid ads, ya, bisa menggunakan Instagram ads, ya, mungkin di ongoing ya. Engagement itu ada di Instagram dan TikTok. Timelinenya juga harian, pembalasan komentar segala macam, dan monitoring dan evaluasi. Eh, Untuk evaluasi ini biasanya dilakukan di rutinitas bulanan ya, untuk melihat evaluasi dan insight-insight yang ada. Next. Nah, di sini ada marketing funnel, di sini ada 3, ada top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Untuk top funnelnya, tujuannya itu untuk menjangkau audiens baru ya. Jenis kontennya reels, POV, suasana cafe, dan lain-lain. Contoh captionnya sering pusing nyari hidden gem di kota Serang yang colokannya banyak dan kopinya berang enak. Ya. Tonton video ini sampai habis. Ya, itu bisa. Yang kedua ada middle funnel engagement. Tujuannya untuk membangun interaksi dan rasa percaya. Jenis kontennya untuk carousel edukasi atau hiburan, konten hiburan, entertain. Contoh captionnya tim kopi susu apa creamy apa manual brew nih, atau tim matcha apa tim kopi nih gitu kan. Coba drop nih pesanan kamu di sini. Siapa tahu menemui idamanmu dapat kita kasih diskon khusus untuk bulan depan, atau kamu mendapatkan diskon khusus personal gitu, bagi yang tercepat untuk komentar misalkan. Lalu ada bottom funnel-nya, tujuannya untuk mendorong audiens ke kasir pembelian. Mungkin bisa melakukan formula copywriting, deadline, numpuk, bikin stres gitu kan. Apalagi kalau wifi kosan ngadat dan suasana gerah, ya kan. Ah, terus softnya pelarian paling pas ya dari Kopi Core, harga terjangkau, wifi kencang, tambah dengan diskon setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 khusus pembelian americano. Tunggu apa lagi? Klik di link di bio atau bisa langsung datang ke tempat. Ya baik, next. Di sini ada digital matrix KPI ya, dan media planning timeline eh, campaign ya di sini. Oke, di sini ada reach jangkauan. Mungkin targetnya bisa kurang lebih 20% dari baseline bulan sebelumnya. Ya, mungkin target yang mungkin sedikit ya, tapi cukup realistis mengingat kopi ini juga baru dirilis pada awal bulan Juni ini. Mungkin alat ukurnya kita mulai di Instagram. Impresinya penonton bisa mungkin 2.000 dari sebelumnya.
konten viewer IG TikTok, engagement rate bisa 5-7% per post, Instagram Insight, klik crop CTR-nya 5% di tautan Instagram atau link yang tersedia, conversation rate ya mungkin 10 konversi per hari dari klik link Wio di BA atau Google Maps, bisa menggunakan Google Analytics atau link tree data. Flower growth targetnya mungkin bisa 20 follower yang tetap ya. Dan juga alat ukurnya di Instagram Insight. Untuk media planningnya di sini ada minggu 1, 2, 3, dan 4. Untuk konten regulernya tetap itu ongoing. Masih berkembang ya untuk reguler-regulernya, KPI khususnya, package, dan evaluasi laporan juga. Yang mungkin belum maksimal, ke depannya akan dimaksimalkan lagi. Nah, ini ada ide brand activation sendiri. Kopi Core Akustik, sebuah event aktivasi luring offline yang skala kecil yang diadakan setiap hari malam, setiap hari pada malam minggu ya, minggu kedua, mengemukan live musik akustik lokal dengan sesi cupping atau cicip-cicip kopi, edukasi seputar kopi juga untuk ya gratis juga untuk 10 pengunjung pertama yang daftar via Instagram. Tujuannya untuk mendatangkan traffic-traffic baru menjelang akhir pekan, membangun komunitas pelanggan yang loyal, dan menciptakan bahan konten organik dari user UGC yang merekam acara tersebut. Next. Nah, di sini terdapat desain konten digital, Ibu izin. Di sini ada eh, promo kopi, ada apa namanya poster-poster lainnya. Juga di sini terdapat mocktail food mungkin soon ya, soon masih di riset dulu menunya. Ya, terdapat 3 poster untuk sementara pada desain konten digital kali ini. Ya, next. Nah, di sini ada dokumentasi visitasi ya, Ibu. Saya bersama owner Kopikor yang bernama Ibu Korina Diva Imani. Beliau teman tawarkan kerja saya di kantor, berasal dari Padang, dan beliau memang pada awal tahun sudah merencanakan bisnis kopi ini, mulai dari dia hobi dia tentang kopi ya, dan alhamdulillah terrealisasi di awal bulan Juni tahun ini. Next. Oh ya, izin dulu. Sebelumnya saya udah meminta izin untuk wawancara dan mengupload apa namanya studi kasus di laporan pada kali ini langsung. Next. Ya, baik. Terima kasih, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Eh, Ya mungkin apa namanya eh, dengan tagline Kopi Core yang kita mulai dari satu menu ini melambangkan konsistensi bahwa hal-hal besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan framework pemasaran digital yang struktur, target yang terukur, dan pemahaman mendalam terhadap sisi kemanusiaan konsumen kita, saya yakin Kopikor akan tumbuh dari kedai sudut jalan menjadi suatu saat menjadi brand lokal yang dicintai masyarakat. Terima kasih atas waktunya dan atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.